tahu penentuan, pahala, hitungan buat puasa itu hanya Allah yang tahu. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Hari ini kita akan berbincang tentang seorang perempuan. Tapi bukan perempuan biasa. Ini perempuan, Allah mendengar ucapan dia. Tatkala kita melihat banyak orang-orang ditokohkan karena peranan yang biasa-biasa aja. Apa sih perannya sehingga ditokohkan? Bahkan di masa kini banyak wanita-wanita yang dijadikan superhero. Lihat tuh superhero perempuan. Pasti menjual tubuh perempuan. Ada unsur itu. Menjual kecantikannya. Bukan urusan peran dia. Dan cerita-cerita fiksi. Dan manusia percaya. Penontonnya banyak. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu hidup dalam hayalan. Innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Udah dikasih tahu, ini film bohong loh. Iya, nggak apa-apa. Oh. Padahal kita paling benci dibohongin. Tapi kenapa datang satu masa orang suka dibohongin? Mereka sudah tidak tahu mau kemana dalam kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, apabila engkau seorang wanita, apa sih yang engkau inginkan sebagai wanita? Ingin seperti siapa? Tokoh-tokoh superhero perempuan, ada Batman, ada Wonder Woman, ada kalau ada Superman, ada nggak tahu super-supernya gitu. Apa sih kalau engkau wanita, katakan dari lubuk hatimu, engkau kepingin jadi apa? Perempuan itu ingin menjadi seorang ibu yang dipanggil oleh anaknya Umma. Dia ingin menjadi seorang istri yang dimuliakan oleh suaminya, yang segala kebutuhannya dipenuhin, yang dimuliakan, dihargai, dihormati. Itu perempuan. Bila dia jadi seorang anak, dia ingin menjadi anak yang diperhatikan oleh kedua orang tua. Bila dia menjadi seorang istri, dia ingin menjadi istri yang dimuliakan oleh suaminya, yang diperhatikan oleh suami. Dan bila dia menjadi seorang ibu, apa yang dia inginkan? Dia ingin menjadi seorang ibu yang memiliki anak-anak yang berbakti kepada keduanya, yang menjadi penyejuk pandangan, pelipur lara. Itu yang dia inginkan. Bukan mau jadi hero tuh perempuan. Secara fitrah, kita bicara fitrah wanita. Dan Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama perempuan. Ahibati fillah, kita akan bercerita tentang seorang sahabat wanita yang mungkin tidak dijadikan pahlawan di Indonesia, tidak pula di Australia, tidak pula masuk dalam daftar wanita berpengaruh 2021. Wanita paling top, paling kaya 2020. Enggak masuk dia. Dia tidak masuk menjadi Miss Universe. Tidak pula menjadi putri Indonesia. Tapi subhanallah, Allah Jalla Jalaluh mendengarkan ucapan perempuan ini. Allah dengerin. Dan Allah memberikan solusi atas masalah dia. Seperti apa perempuan ini?
Kalau di negeri kita aja ada perempuan yang mungkin menulis sesuatu yang kelihatan berani, dia mengkritik, tahu-tahu masuk ke istana presiden. Dipanggil sama presiden. Ada perempuan gini, mungkin banyak followernya atau apa, mungkin juga dipanggil sama orang-orang besar, sama penguasa. Ini perempuan yang punya bumi ini, yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya di barat, yang menghiasi langit dengan bintang-bintang yang indah, itu mendengarkan ucapan perempuan ini, dan Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, yang sampai hari ini kita membacanya. Sampai ada surat namanya Al-Mujadilah, surat perempuan yang mendebat, yang berdialog. Nama perempuan ini Khawlah bint Sa'labah atau bin Malik bin Sa'labah. Dia punya suami namanya Aus ibn Samit. Suaminya ini sepupunya sendiri. Aus bin Samit ini saudaranya Ubadah bin Samit. Apa kata Khawlah? Dia mengatakan, kuntu indahu wa kana syaikhan kabiran qad sa'a khuluquh. Aku itu menjadi istrinya Aus bin Malik. Dia ceritakan suaminya kayak apa sih? Suaminya ini tua renta. Ahibati fillah, pernikahan beda umur itu nggak masalah. Yang penting sesuai kriteria. Kadangkala nikah yang seumuran, yang beda setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau tidak ada kesiapan untuk membangun dan membina rumah tangga, ya ribut mereka. Khawlah ini cantik. Tubuhnya indah. Dia menikah dengan Aus bin Samit. Ceritanya Khawlah ini udah tua. Ini cerita udah lama nikahnya. Tapi Khawlah masih muda. Ini suaminya udah tua renta. Qad sa'a khuluqu. Perilakunya udah buruk. Dia kadangkala ada perubahan perilaku tatkala orang itu semakin tua. Mudah emosi, ya, mudah perasaan, dengan tubuhnya yang sudah lemah, ya, dia nggak boleh dengar salah omong, ya. Namun biasanya jamaah, orang kalau di masa mudanya itu menjaga tubuhnya untuk Allah Azza wa Jalla, menjaga dirinya, maka Allah akan menjaga dia di masa tua. Qalat, katanya Khawlah, kuntu indahu wa kana syaikhan kabiran qad sa'a khuluquhu wa tajir. Dia ya suka mengeluh lah orang. Suatu hari dia masuk ke rumah. Masuk rumah, fadakhala alayya yawman faraja'tuhu bi syai'. Dia ngomong sesuatu, lalu aku bantah. Kadang-kala kan biasa suami ngomong kayak gini, istrinya punya pendapat lain gitu loh. Faghadib, marah dia kemudian dengan ucapanku itu. Ketika dia marah, dia mengatakan kepada aku, anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Haram. Ini dikenal dengan zihar. Di masa jahiliyah, ucapan ini adalah perceraian untuk selama-lamanya. Nggak ada kata rujuk. Kalau dulu di masa jahiliyah, seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau buat aku seperti punggung ibuku, maka selesai sudah. Pernikahannya habis. Nggak bisa rujuk lagi. Thumma kharaj. Lalu dia keluar. Dia keluar, duduk di majelis kaumnya. Dia ngobrol sama orang-orang.
Setelah beberapa saat dia masuk. Ada riwayat Khawlah sedang sholat ya. Ada riwayat dia sedang santai. Pokoknya Khawlah di rumah dan suaminya ini yang tadi ngomong engkau seperti punggung ibuku, tahu-tahu mendekatiku. Mendekat kepada. Dia mau menghubungiku. Maka aku katakan, kalla. Nggak boleh, kata dia. Sampai ada keputusan dari Allah dan Rasul. Khawlah sebenarnya sedih dia. Di mana suaminya ngomong juga. Iya, kayaknya engkau itu sudah haram buat aku. Tapi namanya laki-laki punya hasrat pada waktu itu. Nggak terima ini suaminya. Dia punya nafsu ya, mungkin lagi habis ngobrol apa sama kawan-kawannya. Kau tahu-tahu dia bernafsu untuk mendekati istrinya. Fawathabani. Dia itu memelukku ya, loncat. Famtana'tu minhu. Kata Khawlah, karena aku lebih kuat dari dia, maka aku berhasil mengalahkan dia, bahkan dilempar ini suami jamaah. Fa'alqaituhu anni. Setelah dilempar, kemudian Khawlah miskin. Ini rumah tangga miskin. Khawlah itu baju untuk keluar rumah itu nggak punya. Akhirnya dia berangkat ke rumah tetangganya, pinjem baju. Bayangin, bukan untuk berhias ya, bukan untuk datang acara walimah, enggak. Dia mau pakai baju yang pantas untuk menjumpai Nabi SAW. Dia pinjam. Ini pelajaran buat kita. Bagaimana Khawlah menerima dengan kehidupannya. Tidak banyak menuntut kepada suaminya. Bahkan pakaian yang layak untuk keluar rumah, mungkin untuk menjumpai Nabi SAW, dia tidak memilikinya. Dia pinjam sama tetangganya. Lalu dia berangkat menjumpai Rasulullah SAW. Sedangkan wanita-wanita sekarang bajunya bertumpuk-tumpuk di lemarinya. Sampai penuh lemarinya. Harus beli lemari lagi. Kalau enggak beli lemari, taruh kardus, disimpan. Kenapa enggak dibagikan? Engkau mati pun pakai kafan hanya 3 helai pakaian mungkin. Terus kenapa kita seperti sekarang ini jemaah? Ini pelajaran dari Khawlah. Kemudian dia menjumpai Nabi SAW. Aku duduk di hadapan Nabi SAW. Di rumah Nabi ada Aisyah. Aisyah itu hadir di majelis itu. Ketika Khawlah mengadu kepada Nabi SAW. Yang pertama diadukan sama Khawlah. Ya, dia curhat. Suaminya ini perilakunya buruk ya Rasulullah. Dan Nabi berusaha untuk menenangkan Khawlah, untuk bersabar. Tapi di akhir cerita, ini awal cerita Khawlah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zawji tazawwajani wa ana syabah, dhatu ahlin wa malin wa jamal. Aku tuh dinikahi sama dia dalam kondisi aku muda. Aku punya keluarga ya. Aku punya harta, aku juga punya kecantikan. Kemudian ketika aku sudah tua, wa nathara batni, ya sudah perutku isinya anak-anak dia. Udah lahiran anak-anak dia. Dan keluargaku sudah kemana-mana. Uangku habis sudah. Lalu tahu-tahu dia mengatakan kepada aku tadi, anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Artinya enak banget dia ngomong kayak gitu. Ingat, dalam tradisi jahiliyah, ucapan ini maknanya perceraian yang tidak ada kata rujuk. Perceraian tidak ada kata rujuk. Ma'assalamah sudah. Selama-lamanya. Lalu dia keluar,
Kemudian dia balik mau menghubungiku. Akhirnya aku banting dia, dilemparkan suaminya. Terus gimana ya Rasulullah? Wali minhu aulad. Aku punya anak-anak dari dia. In taraktuhum ilaihi dha'u. Kalau anak-anak itu aku serahkan kepada dia, anak-anak itu hilang nantinya, tersesat, kehilangan arah. Karena bapaknya udah tua kayak gitu. Wa in damamtuhu ilayya ja'u. Kalau anak-anak itu ikut aku, artinya kalau memang harus berpisah ini, akan kelaparan anak-anak itu nantinya. Takut bapaknya nggak peduli sama ngasih nafkah sama anak-anaknya. Subhanallah jemaah. Kita lihat ya, bagaimana ungkapan perempuan ini ketika curhat. Dia menjelaskan cerita dari awal sampai akhir. Di akhir cerita dia menyebutkan bagaimana seorang laki-laki. Jadi wanita sama laki-laki adalah pasangan yang serasi. Di mana lelaki Allah berikan kekuatan kepadanya, Allah perintahkan dia untuk bekerja, mencari nafkah. Wanita Allah kasih kelebihan apa? Perasaan dan kasih sayang. Yang dengannya dia merawat anak-anaknya, yang dengannya dia melayani suaminya. Tatkala kekuatan berkumpul sama perasaan, maka akan lahirlah keindahan. Makanya nggak bisa laki-laki itu berpisah dengan wanita, yakni hidup tanpa pendamping. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan Adam, wa khalaqa minha zawjaha. Ketika Khawlah mengatakan itu, Rasulullah SAW beranggapan mungkin sudah terjadi talak, kata Nabi SAW. Udah nggak bisa lagi engkau balik. Namun Khawlah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia tidak mengatakan cerai ya Rasulullah. Nggak ada omongan cerai. Dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Engkau seperti punggung ibuku buat aku. Ya Rasulullah, walladzi anzala alaikal. Inilah yang namanya dialog, debat yang Allah sebutkan surat Al-Mujadilah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, demi yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Dia tidak menyebutkan cerai. Wa innahu abu waladi. Dia itu bapak anak-anakku ya Rasulullah. Wa ahabbun nas ilayya. Dan dia orang yang paling aku cinta. Udah gak ada siapa-siapa lagi ya Khawlah ini. Ada suaminya. Dengan segala kekurangannya, Khawlah melihat kepada kelebihannya. Nabi mengatakan kepada Khawlah, harumat alaih. Harumti alaih. Engkau kayaknya sudah haram buat dia. Khawlah, iya. Sambil menyeloroh dia mengatakan, ashku ilallah faqati wa wahdati. Aku mengadu kepada Allah ya. Kebutuhanku, kefakiranku, kesendirianku, qattalat suhbati. Sudah lama aku berdampingan sama dia. Wa nafattu lahu batni, ya Rasulullah, perutku ini isinya anak-anak dia. Nabi kembali mengatakan kepada Khawlah, ma arak illa qad hurimti alaih. Aku melihat kayaknya udah haram kau buat dia. Walam umar fi sya'niki bisyai. Dan belum ada. Aku belum diperintahkan untuk memutuskan sesuatu dalam urusanmu ini. Tapi kalau bicara yang ada ucapan itu, ya cerai udah. Dia terus ya. Setiap kali Nabi mengatakan kayaknya engkau sudah haram buat dia, dia menyeloroh lagi mengatakan ashku ilallah faqati wa shiddata hali. Aku punya anak kecil-kecil. Subhanallah, dia mengangkat kepalanya ke langit, mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah agar diturunkan keputusan. Lalu dia cerita, wallahi ma barihtu hatta nazala fiyya Qur'an. Aku masih di sana, aku gak kemana-mana. Sampai akhirnya turun wahyu kepada Nabi SAW. Fataghasya Rasulullah SAW ma kana yataghasyahu thumma surriya anhu. Kemudian turunlah kepada Nabi wahyu. Nabi kalau turun wahyu itu ada kondisi-kondisi yang berat ya, seakan-akan ada yang meliputi Nabi SAW sampai Nabi berkeringat deras. Setelah itu beliau
terjaga atau bangkit dengan wajah yang berseri-seri mengatakan, ya Khuwailah atau ya Khawlah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'an. Allah telah menurunkan atas dirimu dan suamimu itu ayat-ayat Quran. Di riwayat lain disebutkan suaminya dipanggil sama Nabi SAW. Karena Nabi mau dengar. Apa benar kau mengatakan seperti itu? Kata suaminya, iya ya Rasulullah. Apa ada solusinya? Nabi mengatakan, kayaknya udah cerai. Sampai akhirnya turun firman Allah ini di surat Al-Mujadilah ayat 1-4. Silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Orang-orang di antara kamu yang mendihar istrinya menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan sesuatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang mendihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberikan makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Subhanallah jemaah. Ini 4 ayat turun dalam kejadian Khawlah binti Tha'lab. Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang tinggal di rumah itu
Mereka hampir menangis, bahkan di riwayat menangis ketika melihat Khawlah ini merasa, ya Allah, apa nggak ada solusi, ya Allah? Apakah harus berpisah sama suaminya? Padahal Khawlah tahu suaminya ini kurang baik. Tapi tetap sebagai seorang istri yang baik, dia melihat kepada kelebihan suami. Kebersamaan mereka dalam kondisi yang mungkin tidak terlalu harmonis. Akan tetapi, ia dapat menjaga keluarga, anak-anak untuk hidup bersama-sama di dunia sampai ke akhirat nanti. Maka Allah ceritakan bagaimana Allah sebutkan qad sami Allah. Allah telah mendengar. Allah dengar. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan subhana man wasi'a sam'uhul aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputin semua suara. Aisyah yang di rumah itu nggak dengar semuanya. Bagaimana Allah yang berada di atas arasy-Nya, Allah mendengar ucapan. Dia mendebat Nabi SAW urusan suaminya. Seperti cerita tadi. Dan dia mengadu kepada Allah. Dia minta solusi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran penting. Ketika engkau punya masalah, silahkan engkau berkonsultasi. Silahkan engkau curhat kepada orang yang berilmu. Tapi untuk mengadu tetap sama Allah. Orang berilmu itu hanya sekedar memberikan arahan. Tapi yang dapat menyelesaikan segala-galanya adalah Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengarkan perbincangan antara kalian. Sesungguhnya Allah itu sami'un basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Lalu Allah sebutkan tentang hukum zihar ini. Bahwa saya ingat ibu itu sampai kapanpun tetap ibu kita. Nggak bisa istri jadi ibu. Ibu kita itu yang melahirkan kita. Makanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah boleh seorang suami, apakah masuk zihar ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung adikku. Sama-sama mahram. Engkau seperti punggung bibiku. Sebagian mengatakan itu masuk zihar. Gak masuk cerai. Jadi ternyata hukum zihar di masa jahiliyah dianggap itu perceraian yang selama-lamanya tidak ada kata untuk rujuk. Tapi dalam Islam zihar bukan cerai. Tapi zihar adalah perbuatan dosa. Tapi konsekuensinya istri tidak diceraikan sama suami. Ucapan zihar ini, pendapat yang rajih mengatakan engkau seperti punggung adikku sama dengan zihar. Engkau seperti ibuku, itu sama dengan zihar. Terus apa hukumannya? Orang-orang yang zihar ini, kemudian dia mau balik sama istrinya, maka yang awalnya dia mengharamkan istrinya, dia mau balik sama istrinya, maka dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dia membebaskan budak sebelum berkumpul lagi. Gimana Ustaz? Sebelum membebaskan budak sudah kumpul. Tetap wajib membebaskan budak, tapi dia tambah dosa lagi. Melanggar aturan lagi. Udah nggak boleh zihar, sekarang udah melakukan zihar, disuruh bayar denda nggak dibayar, dia menghubungi istrinya yang dilarang untuk dihubungi sampai dendanya dibayar. Itu wasiat, itu nasihat dari Allah. Allah maha mengetahui. Kadang-kala ucapan ini nggak ada yang tahu, cuma suami istri. Dan kejadian ziharnya Aus ibn Samit ini kepada istrinya Khawlah bin Tha'labah, itu peristiwa zihar yang pertama terjadi dalam sejarah Islam. Sebelumnya di jahiliyah biasa. Tapi di sejarah Islam ini menjadi peristiwa pertama yang kemudian Allah memberikan keputusan hukumannya tidak seperti tradisi jahiliyah yang mengatakan itu cerai selama-lamanya. Yang pertama ucapan itu ucapan yang buruk yang gak pantas diucapkan. Kemudian yang gak dapat gimana? Orang miskin gak punya harta. Mau membebaskan budak gak bisa. Atau budaknya gak ada seperti di zaman sekarang. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman lam yajid
barang siapa yang tidak mendapati uang untuk membebaskan budak, atau dia tidak punya budak yang bisa dibebaskan, fa'siyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan puasa Daud, tapi puasa 2 bulan berturut-turut. Sebelum dia menyentuh istrinya. Ini gak main-main hukum zihar ini jemaah. Ketika Allah telah menetapkan sebuah denda yang berat, ini menunjukkan dosanya gak main-main. Faman lam yastati, gak bisa puasa Ustaz, sakit. Fa'it'amu sittina miskin, maka dia ngasih makan 60 orang miskin. Itu hukumnya. Maka Nabi membacakan ayat ini kepada Khawlah binti Tha'labah sambil mengatakan kepada dia, Khawlah, ya udah, suruh suamimu membebaskan budak. Katanya Khawlah, dapat duit dari mana ya Rasulullah? Dari mana dapat duit dia? Nggak ada untuk membebaskan budak. Kita miskin. Artinya kita melayani diri kita dengan diri kita sendiri, itu pun susah. Terus kata Nabi SAW, ya udah, kalau gitu suruh suamimu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khawlah, ya Rasulullah, dia itu udah tua renta. Sehari aja minum, dalam waktu dekat minum terus. Udah gak mampu dia puasa. Emang udah tua renta. Katakan gak mampu kalau disuruh puasa itu. Apalagi 2 bulan. Puasa Ramadan aja mungkin berat buat dia. Ini suruh 2 bulan berturut-turut. Lalu kata Nabi SAW, ya udah, suruh dia ngasih makan 60 orang miskin. Kata Khawlah, dari mana dia ngasih makan orang miskin? Sedangkan dia orang yang gak mampu. Miskin, subhanallah. Khawlah bagaimana mempertahankan rumah tangganya. Dengan suami yang seperti itu. Dia tahu hidup ini ujian. Dia faham semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi dia fokus kepada kelebihan suaminya yang tadi banyak kekurangan sebenarnya. Yang mungkin kalau perempuan sekarang, aduh kayak suami kayak gitu, udah tua renta, na'udzubillah udah. Tapi Khawlah tetap mempertahankan. Akhirnya ketika Khawlah mengatakan kepada Rasulullah SAW, bahwasanya nggak ada yang bisa untuk memberi makan 60 orang miskin. Maka Nabi membantunya dengan 1 wadah kurma. Kata Khawlah, ya Rasulullah, aku juga mungkin akan membantunya. Akhirnya Khawlah pulang ke rumahnya. Ketemu sama suaminya. Gimana? Engkau bawa kabar gembira? Khair, katanya. Iya, alhamdulillah. Aku bawa kabar gembira. Engkau disuruh ngasih makan 60 orang. Ceritakan sama Khawlah. Kemudian disuruh berangkat ke rumahnya Fulan. Nabi mengatakan Fulan itu ada titipan zakat. Zakat itu buat engkau kasihkan ke orang miskin. Dan Khawlah juga membantu. Hadha huwa Khawlah, atau hadhihi hiya Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu ta'ala anha. Ibn Hatim menyebutkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Umar ini berjalan bersama para sahabat melewatin perempuan tua renta. Lalu diberhentikan Umar bin Khattab. Diberhentikan, dikasih nasihat Umar bin Khattab ini. Waqalat, ya Umar. Di antara yang diucapkan, ya Umar, qad kunta tud'a Umairan. Ingat, engkau dulu dipanggil Umair. Umar cilik. Thumma qila laka Umar. Kemudian setelah itu engkau dipanggil Umar. Umar yang dewasa. Thumma qila laka Amirul Mu'minin. Kemudian engkau mendapatkan gelar Amirul Mu'minin. Diingatkan nih sama perempuan tua ini. Engkau dulu kecil ya. Kemudian jadi besar. Kemudian sekarang jadi pemimpinnya orang-orang beriman. Fattaqillaha ya Umar. Bertakwalah kepada Allah engkau wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil maut khafal faut. Sesungguhnya orang yang yakin dengan kematian, dia akan takut kehilangan.
Iya. Dia takut ketinggalan. Apa yang ditakutkan sama dia? Orang kalau yakin mati, aku nanti bawa apa ketika aku mati? Dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Wa man ayqana bil hisab khafal adab. Yang yakin akan dihisab, dia takut sama adab. Makanya kalau kita lihat Umar bin Khattab memberikan nasihat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisab diri kalian sebelum kalian yang dihisab. Umar dengerin nasihat yang disampaikan oleh perempuan ini. Sampai akhirnya ada yang menegur Umar. Ini orang banyak gara-gara perempuan ini berhenti semuanya di sini. Maka dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ataqifu li hadhil ajuz hadhal wuquf. Wahai Amirul Mukminin, engkau itu berhenti, berdiri dengerin ucapan perempuan tua ini seperti ini. Faqala wallah, kata Umar mengatakan kepada orang-orang yang bersama dia, lau habasatni min awalin nahar ila akhirih. Kalau perempuan ini menahanku dari pagi sampai sore, laziltu, aku akan tetap mendengarkan dia, berdiri menyimak dia, illa lis salatil maktubah, kecuali dalam pelaksanaan salat wajib. Salat balik lagi. Atadruna man hadhil ajuz? Kalian tahu nggak siapa perempuan tua ini? Mereka nggak tahu. Itu orang kalau nggak tahu, nggak menghargai. Kita itu kalau nggak tahu sama orang yang terhormat, orang yang mulia, kita biasa-biasa aja sama dia. Tapi Umar tahu dengan fadilah perempuan ini. Umar mengatakan, hadhihi Khawla bintu Tha'labah. Ini Khawla bintu Tha'labah. Sami Allahu qawlaha min fawqi sab'i samawat. Allah mendengarkan omongan dia dari atas langit yang ketujuh. Ayasma'u Rabbul Alamin qawlaha. Apakah Allah mendengarkan ucapan dia? Pencipta alam semesta mendengarkan dia. Wala yasma'uhu Umar. Umar gak mau dengar. Radiyallahu ta'ala an. Itulah Khawla bintu Tha'labah jamaah. Seorang perempuan yang biasa-biasa aja. Bukan wanita yang kaya raya. Bukan wanita yang mungkin banyak sodakohnya karena dia miskin. Tapi dia hanya seorang ibu buat anak-anaknya. Dia seorang istri untuk suaminya yang tua renta, yang perilakunya buruk. Tapi dia cinta sama keluarganya. Dia ingin rumah tangganya ini terus utuh sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke mak-mak nih. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Dari Sydney ini Ustaz. Siap. Ada pertanyaan mengenai fidyah untuk orang yang sudah tidak bisa berpuasa karena udzur gitu ya Ustadz. Nah. Di sini kan harusnya kasih ke fakir miskin gitu Ustadz. Di sini kan susah, nggak adanya organisasi gitu Ustadz. Tapi dikirim ke luar negeri kemana mereka yang menyalurkan. Boleh apa enggak Ustadz? Hitungannya gimana? Jazakallah. Siap, barakallahu fiik. Naam, subhanallah ya. Ini bicara fidyah. Kalau tadi Aus bin Samit suruh ngasih makan 60 orang sebagai kafarat ya. Adapun fidyah ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, fa fidyatun walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di mana orang-orang yang sudah tua renta, yang sakit, mereka bayar fidyah. Baik, bayar fidyahnya ke orang miskin. Kalau nggak ada orang miskin di sana, maka ana rasa lebih baik kalau anti punya kenalan di Indonesia, itu mungkin lebih utama daripada diberikan ke organisasi. Karena organisasi mungkin banyak ya. Dia dapat banyak fidyah ini itu, dia harus nyebarkan kemana-mana. Tapi karena anti orang Indonesia, mungkin ada kerabat, orang mungkin kenalan, mungkin saya telepon, Anda transfer duit, tolong belikan makanan. Sesuai dengan jumlah harinya. Dan bicara fidyah ini, boleh fidyah itu pendapat yang lebih kuat, fidyah itu boleh dikumpulkan ke satu orang.
Makanya dalam 30 hari nggak puasa, dihitung. Kalau satu harinya dihitung setengah sok. Setengah sok anggap 1,5 kilo atau 1,4 kilo. Dihitung buat 1 bulan, berikan ke satu keluarga miskin. Bisa seperti itu. Atau dibelikan matangnya. Belikan matangnya, dan ini mungkin kalau bicara beli matang ini, lihat kondisi orangnya. Ada orang-orang yang lebih bermanfaat buat dia dikasih mentahan. Karena lebih banyak, dia bisa mengelolanya. Kadang-kala di bulan Ramadan itu, atau ketika banyak orang bayar fidyah, satu orang dapat 3 bungkus makan, 4 bungkus makan, seperti ada sedekah Jumat itu yang biasa dilakukan oleh emak-emak. Kadang-kala satu orang itu dapat 3 bungkus, 4 bungkus, karena itu makanan mateng. Jadi ya dia perutnya hanya cukup 1 gitu loh. Kadang-kala satunya cuma diambil lauknya, kemudian dibuang. Maka nasihat ana melihat kondisi. Kalau bicara seperti apa yang diberikan itu, maka lihat kondisi. Kadang-kala makanan yang mentah itu lebih utama. Cuma kalau beras, Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menganjurkan kalau engkau kasih beras, tolong dikasih lauknya. Beliin minyaknya, beliin telurnya, sehingga dia bisa masak di rumahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Brisbane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, barakallahu fiik. Ahlan bik. Bagaimana caranya mengqadha sholat dan puasa yang ditinggalkan di masa lalu? Misalnya waktu remaja dan juga karena kurangnya ilmu. Terus kalau jumlahnya nggak ingat, bagaimana cara menghitungnya? Terus kalau mengqadha sholat, apakah dikerjakan sebelum sholat sunat? Seperti sholat 5 waktu, ada sholat sunat sebelum dan sesudah. Mana duluan sunatnya atau qadha-nya? Jazakallahu khairan. Naam, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Apakah orang itu punya kesempatan mengganti sholat dan puasanya? Maka hal ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan dia wajib mengqadha sholatnya. Dia wajib mengqadha puasanya. Kalau dia nggak sholat selama 10 tahun, maka diwajibkan bagi dia untuk mengqadha puasa sholatnya selama 10 tahun. Pelaksanaannya bisa jadi kalau dia mau katakan bebas sebenarnya. Karena ini sholat sudah keluar waktunya. Sehingga kalau bicara apakah diterima, Allah itu nggak nerima sholat yang di luar waktu. Jadi yang ada pengqadhaan sholat itu sekedar ya sudah kita melaksanakan ini karena kita punya utang. Diterima apa enggak ya semoga Allah menerima. Sehingga untuk pelaksanaannya bebas-bebas aja. Mau sebelum qobliyah, mau sesudah qobliyah. Karena ini sholat 10 tahun yang lalu. Ini sholat 20 tahun yang lalu. Ini pendapat yang mewajibkan untuk mengqadha. Puasa juga seperti itu. Yang berpendapat wajib mengqadhanya, ya dia ganti sudah. Bagaimana kalau lupa bilangannya? Ya sudah, dikira-kira. Kalau dikatakan mungkin anak dari umur 17 sampai umur 25 anak nggak sholat, anak nggak puasa. Maka pendapat yang mewajibkan dikira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ana melihat pendapat yang lebih kuat itu nggak wajib dia mengqadha. Dia wajib bertobat. Dan nggak bisa diganti, udah keluar waktunya. Yang qadhanya diterima itu orang yang lupa sama orang yang ketiduran. Itu qadhanya diterima. Dan wajib dia mengqadha. Adapun yang dia ya dahulu mungkin banyak dosa, nggak sholat, nggak puasa. Apa yang harus dilakukan? Dia harus bertobat dengan taubatan nasuha dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Sholat gimana Ustaz? Ya perbanyak sholat sunnah. Yang itu, yang wajib udah selesai. Engkau itu dosa udah. Orang sholat duhur habis maghrib karena dia main bola, dia abaikan. Diterima sholat? Nggak diterima. Yang penting anak sholat, nanti sholat. Nggak diterima sama Allah SWT. Apa yang dilakukan? Tobat, minta ampun sama Allah SWT. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya dia diwajibkan untuk memperbanyak amalan sunnah.
memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa sunnah, karena kelak pada hari kiamat yang awal dihisab adalah sholat. Kalau ternyata sholatnya kurang, maka Allah Azza wa Jalla akan mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, hallahu min tatawwu'. Dia punya enggak sholat-sholat yang sunnah? Kalau punya, maka sholat-sholat itu akan digabungkan kepada sholat wajib yang kurang tadi. Tapi yang jelas dengan bertobat kepada Allah, semoga Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari Canberra. Ada pertanyaan, apakah sholat sunnah boleh dilakukan di luar waktunya jika ada uzur syar'i? Dan sholat sunnah apa sajakah itu? Apakah termasuk sholat tarawih juga? Jazakallah khair, Ustaz. Na'am, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Bicara salat ya, Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan buat orang-orang beriman. Ini salat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, waktunya sudah ketahuan. Baik, pertanyaan tentang salat sunnah, Ustaz. Apakah boleh salat sunnah itu diqadha? Diqadha itu dilaksanakan tidak di waktunya. Boleh. Berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW dan perbuatan Rasulullah SAW. Namun, sholat sunnah apa aja yang boleh diqadha? Sholat sunnah yang memang orang ini rutin mengamalkannya. Jadi, dia rutin mengamalkannya karena ada masalah, ada sebab, kemudian dia nggak bisa tuh sholat. Seperti qobliyah subuh. Qobliyah subuh nih, kadangkala orang ketiduran, tahu-tahu ke masjid sudah qomat. Dia kehilangan, padahal dia tiap hari qobliyah subuh. Hari itu dia terlambat. Bukan hari itu dia pertama sholat qobliyah subuh, enggak. Jadi yang seperti ini boleh mengqadhanya. Kapan mengqadhanya? Bisa ba'da subuh, di waktu larangan itu, yang lebih utama di waktu duha. Kemudian begitu pula memang qabliyah zuhur dilaksanakan ba'da zuhur. Kemudian ba'diyah zuhur dilaksanakan ba'da asar di waktu larangan. Sebagaimana dari riwayat bahwa Nabi SAW sholat ba'diyah zuhur itu setelah asar karena ada kesibukan pada waktu itu. Beliau biasa melaksanakan sholat tersebut. Ingat, itu bukan sholat pertama beliau. Itu sholat yang beliau rutin karena gara-gara ada tamu, ada ini itu, kemudian tertunda. Bagaimana dengan sholat malam? Nabi SAW itu biasa sholat malam. Pernah beliau nggak sholat malam, beliau menggantikannya di waktu duha. Yang biasanya sholat malam itu witir, beliau gantikan di waktu duha secara syafa', secara genap. Jadi kalau bicara apakah sholat duha atau sholat tarawih bisa diganti ya. Ada orang umpamanya, anak semalam itu nggak bisa sholat tarawih, nggak bisa sholat tahajud. Padahal anak biasanya rutin, ya boleh digantikan di waktu duha, tapi dengan genap, tidak dengan ganjil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya, titipan pertanyaan dari Jawa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, tim dan umat muslim warahmatullahi selalu wabarakatuh. dilindungi dengan Allah. Allahumma Izin amin. bertanya mengenai adab, karena sekarang ini banyak sekali orang tidak menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Bagaimana cara mengajarkan kepada anak, karena anak suka komplain mendapatkan orang yang bersikap demikian. Jazakallahu khairan, Ustaz. Naam, subhanallah, barakallahu fikum. Ahibati fillah, sudah banyak adab dan etika yang ditinggalkan. Jadi memang yang merusak tradisi dan budaya yang indah itu bercampurnya tradisi. Sekarang dunia ini, dulu dunia dalam berita, dulu dunia itu dalam televisi, dunia di rumahmu, kemudian pindah dunia itu di tanganmu. Sehingga kalau kita ngelihat tontonan yang ada di handphone kita ini dari semua benua, dari semua sekte, dari semua kabilah, suku, etnis, subhanallah, nyampur.
Sehingga nggak kelihatan mana yang baik lagi. Bahkan yang buruk dianggap baik. Ini diantara yang menyebabkan rusaknya sebuah tradisi dan budaya yang baik. Kadang-kala tontonan-tontonan yang ada di televisi itu, ada tontonan anak jahilin bapaknya. Anak jahilin ibunya. Yang itu ditonton oleh orang menjadi bahan tawa, candaan, kemudian berpengaruh kepada kehidupan mereka. Maka kalau tadi dikatakan budaya mengatakan afwan, terima kasih, jazakallah khair, minta tolong, itu mulai hilang. Bahkan kata-kata yang kotor pun dianggap biasa. Ini karena apa istilahnya? Globalisasi. Terus apa tugas orang tua? Tetap menanamkan kebaikan. Sampaikan kepada anak, nak, engkau harus menjadi lentera. Engkau harus menjadi pendobrak. Engkau harus memperbaiki. Engkau nggak boleh ikut-ikutan. Tuh orang-orang kenapa kok sudah mulai hilang? Karena mereka membiarkan hal itu. Engkau tetap jaga. Jadi dimanapun engkau berada, hendaklah engkau menjadi muslim. Seperti doanya Nabi Isa alaihissalam. Apa doanya Nabi Isa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku itu penuh berkah dimanapun berada. Nafa'an lil khair. Selalu memberikan manfaat, kontribusi yang baik kepada masyarakat. Maka besarkan hati anak kita supaya dia itu tidak tergerus dengan budaya yang ada, tapi dia mengembalikan nilai-nilai kebaikan itu di antara kawan-kawannya, ya. Dan ini peran orang tua, kemudian peran guru, peran ustadz untuk senantiasa mengingatkan dengan adab dan etika ini. Dengan harapan, ya, akan tetap jadi kebaikan nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Pertanyaan dari Melbourne, mau tanya, di menjelang bulan puasa, misalkan melahirkan nih Ustaz, di bulan Ramadan, tapi kita niat udah mau bayar fidyah, tapi belum sempat ganti puasanya Ustaz. Sampai ketemu tahun depannya lagi, misalkan menyusui. Itu mesti wajib bayar fidyahnya lagi atau nggak usah Ustaz? Baik, pertanyaannya dia ini melahirkan selama Ramadan nifas 30 hari. Iya, Ya, nggak puasa sama sekali. nggak puasa. Baik, kewajiban dia apa kalau nifas? Membayar fidyah Puasa lah. dan ganti. Kalau dia nifas seperti haid. Oh, nggak Orang wajib nifas membayar dan haid itu cukup puasa, nggak ada fidyah. Oh, nggak ada fidyah di situ. Orang yang ini bicaranya bukan bukan urusan dia menyusui ya, tapi bicaranya dia itu nifas. Nifas. Iya. Orang yang haid dan nifas ini kewajibannya adalah bayar puasa, bukan fidyah. Bukan fidyah ya. Bukan fidyah. Ya orang haid, nggak ada orang haid bayar fidyah. Orang haid, orang nifas bayar puasa. Taib. Dia punya kewajiban bayar puasa. Kemudian pertanyaannya, kalau dia nggak sempat bayar puasa karena dia menyusui, betul seperti itu. Nah, Iya Ustadz. taib. Dia nggak bayar puasa karena dia menyusui sampai masuk Ramadan lagi. Sampai masuk tahun depan Ramadan. Tahun depan lagi. Kemudian dia Ramadan puasa sudah atau nggak puasa juga? Melahirkan lagi Ustaz. Masya Allah, melahirkan lagi. Berarti dia punya utang lagi nih. Utang nifas lagi kalau di Ramadan. Iya jemaah, barakallahu fiik. Begini, berkaitan dengan yang pertama, supaya kita memahami bersama-sama bahwasanya seorang wanita yang datang bulan, yang nifas, itu wajib mengganti puasa. Baik, bab ini sudah selesai. Kita pindah ke bab tentang orang yang menyusui atau orang hamil.
bukan nifas, bukan haid. Kalau haid nifas tetap selesai urusannya. Urusannya dia ini menyusui atau hamil. Apakah orang yang menyusui dan hamil itu membayar fidyah doang atau mengkodok plus bayar fidyah? Pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur ulama, perempuan yang datang, perempuan yang hamil dan menyusui, kalau dia kuat untuk puasa, wajib puasa. Kalau dia kuat, mampu dia puasa. Tapi kalau nggak, dia lemah, membahayakan dirinya, maka tatkala itu ada rukhsah buat dia untuk tidak puasa. Ketika dia tidak puasa karena nggak mampu melihat kondisinya, maka pilihannya memang, pendapat ulama ini pilihannya yang pertama dia mengqadha plus fidyah, atau mengqadha doang atau fidyah doang. Wallahu alam, yang anda lihat yang lebih aman, hendaklah dia ganti puasa. Kalau nggak mampu Ustaz, dikarenakan tadi dia hamil lagi, kemudian dia ngelahirin lagi, nyusuin lagi, gimana utang puasanya? Dia bayar tatkala dia mampu. Biasanya perempuan-perempuan itu ada waktu yang ketika dia berhenti nggak punya anak ya, ketika itu dia bisa membayar hutang-hutang dia yang lama karena dia meninggalkannya bukan sengaja, tapi karena kondisi dan keadaan. Apakah kalau sudah lewat 1 tahun itu Ustaz, dia bayar fidyah? Sebagian ulama berpendapat dia bayar fidyah tetap dengan mengqadha. Walaupun ada sebagian ulama, di antaranya itu pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa cukup bagi perempuan yang menyusui dan hamil dan tidak mampu untuk puasa untuk bayar fidyah doang. Tapi yang lebih aman, Anda lihat, tetap ganti puasa. Kapan? Ketika kau mampu nantinya. Yang penting usahakan dicatat. Dan insya Allah, Allah tahu kau hendak membayarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum dari Kuala Lumpur, Malaysia, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Pertanyaannya, bagaimana memahami perkataan ulama yang menyebutkan bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman. Apa yang dimaksud dengan menanam dan menyiram pada kalimat tersebut, dan seperti apa contohnya, Ustaz? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ini ungkapan para ulama yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ramadan ini puncak, di mana kita tahu keutamaan bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Bagaimana Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan, beliau semangat tidak seperti semangat di bulan-bulan lainnya. Bagaimana nanti masuk 10 hari terakhir, semangat beliau lebih lagi daripada semangat beliau di 20 awal Ramadan. Baik, semangat ini mulainya di bulan Rajab. Artinya bulan Rajab ini bulan menanam kebaikan. Artinya karena bulan ini bulan haram, kita jaga diri kita, jauh hindarkan dari dosa, mulai kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, mulai kita memperbanyak amal ketaatan. Di bulan Rajab. Masuk bulan Sya'ban, dikencengin lagi sama puasa. Kalau bulan Rajab kan tidak ada puasa Rajab. Puasanya puasa seperti bulan-bulan biasanya. Tapi di bulan Sya'ban dikencengin lagi. Kalau tadi udah ditanam kebaikan-kebaikannya sudah mulai ada, mulai ngajian Ustaz, alhamdulillah. Kalau mungkin ada puasa, ya puasa seperti bulan-bulan lainnya. Mungkin dia punya bacaan Quran. Di bulan Sya'ban ini disiramin. Yang awalnya kecil kebaikannya, dengan disiram, dipupuk, dia menjadi lebih banyak. Tadi bacaan Qurannya lebih banyak. Salat sunnahnya lebih banyak. Kemudian puasa sunnahnya, khusus puasa sunnah ini lebih banyak lagi. Ditambah lagi, di bulan Sya'ban ini bulan bersih-bersih. Namanya udah tumbuh, udah keluar tuh, mulai bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Kata Nabi SAW, di malam nisfu Sya'ban, Allah itu mengampuni semua hambanya, kecuali 2. Siapa? Orang yang melakukan kesyirikan, orang yang menyimpan dendam. Maka tolong amalan-amalan kita yang mau diangkat ke Allah di bulan Sya'ban ini bersih dari riya, bersih dari kesyirikan, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan kita ini juga
Bukan hanya amalan yang baik, hati kita yang berbuat juga bersih. Ini namanya menyiram juga tadi. Karena biasanya orang kalau sudah memupuk itu, karena sudah ada tumbuhannya, mulai dibersihkan, ada rumput-rumput sama dia, supaya nanti ini pohonnya jadi bagus. Kemudian ketika hati kita bersih, amalan kita ikhlas lillahi ta'ala, masuk Ramadan, panen kita. Karena ketika itu ya kita lihat ya, pintu surga dibuka yang 8 itu di bulan Ramadan. Sehingga semangat orang untuk panen kebaikan itu, ya mulai dari Rajab tadi. Kalau orang ini Rajab nggak punya amal soleh, Sya'ban ya biasa-biasa aja, Ramadan mau panen apa dia? Yang ada dia hanya semangat di 7 hari pertama. 10 hari pertama Masya Allah masjid rame. Setelah itu melempem lagi. Karena dia nggak pernah menanam dan tidak pernah menyirami. Ulama-ulama itu yang ibadahnya semangat-semangat di Ramadan, lihat bagaimana mereka sebelum Ramadan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya berkaitan dengan surat Al-Mujadilah tadi yang mengatakan bahwa tentang menzihar istrinya itu, karena zaman sekarang ini kan budak sudah tidak ada gitu, berarti optionnya itu ada 2 ya. Siap. Dia berpuasa atau dia harus memberi makan. Kemudian itu kita harus mengikuti urutannya dulu, kalau secara fisik dia mampu untuk berpuasa, atau dia boleh memilih, boleh berpuasa atau memberi makan. Dan memberi makan 60 orang ini apakah sekali makan atau dalam 1 hari, itu 1 hari berarti 3 kali makan gitu. Nah, Jazakallah khair. barakallahu fiik. Masya Allah, sahih jemaah. Perbudakan udah habis. Perbudakan itu akan ada tatkala terjadi peperangan biasanya. Di mana tawanan-tawanan negeri-negeri yang dikuasain, mereka dijadikan budak. Kalau kita melihat kenapa di Amerika itu kok banyak orang-orang Afrika. Padahal jauh dari Afrika ke Amerika. Mereka dibawa ke sana pada masa perbudakan. Kemudian kita lihat dulu orang-orang Indonesia, ada yang di Suriname. Kok bisa pindah ke sana gitu? Dibawa sama Belanda pada waktu dijadikan pekerja paksa. Alhamdulillah, Islam berusaha untuk memerdekakan manusia dari perbudakan. Sehingga ada banyak amalan-amalan di mana kafarohnya itu membebaskan budak ya. Salah satu yang berkaitan dengan zihar ini. Taib. Kalau kita membaca ayatnya, Allah menyebutkan di ayat keempat. Yang pertama Allah sebutkan fatahriru raqabah. Di ayat ketiga, mungkin bisa ditampilkan. Di ayat ketiga, ya, di artinya aja di ayat ketiga, di sini disebutkan mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak. Taib, ini wajib. Kemudian di ayat yang keempat, apa kata Allah? Faman lam yajid, maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Artinya ada urutannya. Kemudian setelah itu, tetapi barang siapa tidak mampu. Jadi yang pertama budak, kalau nggak ada ya puasa. Kalau nggak mampu puasa, baru memberi makan 60 orang miskin. Jadi kalau melihat susunan ayat ini, maka harus tertib, bukan milih. Oh, aku mau ngasih makan 60 orang miskin. Tunggu dulu. Allah sebutkan itu yang nggak bisa. Faman lam yastati'. Nggak bisa karena fisik dia, karena kondisi dia, karena kerjaan dia. Nggak mungkin gitu loh. Maka di sini dia memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin bagaimana memberi makan mereka? Ya beri makan mereka 60 orang miskin 1 kali makan. Makan malam, kita kasih makan malam semuanya. Ini kalau mau kasih mereka makanan yang udah jadi. Kita pesankan nasi bok yang lengkap dengan lauknya, kita berikan kepada mereka. 60 orang.
makan malam aja, atau 30 makan siang, 30 makan malam, nggak apa-apa. Seperti itu. Atau kita kasih mentahan kepada mereka, kita berikan kepada satu keluarga, atau tetap kita bagikan kepada, ya kalau ada banyak keluarga kita bagikan mereka. Yang jelas 60 orang ini satu kali makan ya. Jadi bukan 3 kali makan sehari. Kalau 3 kali kali 60 berarti 180, enggak. Cuma 60 orang miskin. Tapi sekali lagi, ini yang terakhir. Bukan dia bebas memilih. Padahal dia sehat, dia mampu puasa, tapi dia malas. Nggak boleh dia pindah kepada memberi makan fakir miskin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik kemana kita? Ke Sydney lagi Sydney. Ustadz, putaran kedua. Baik, tafadhali. Iya, apa Ustadz? Ustadz, soal talak Ustadz, jadi ada kejadian di sini suami istri, tapi suaminya nggak ngomong talak ke istrinya, tapi lewat syekh Ustadz. Tiba-tiba syekhnya yang datang ke rumah, nyampein ke istrinya, suami kamu sudah menceraikan kamu. Itu hukumnya gimana? Terus katanya betul kalau lewat syekh berarti sudah talak 3. Apa betul itu Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya jemaah, ucapan talak ini seperti yang kita sudah fahami bersama. Seriusnya serius, candanya serius. Ucapan talak ini bisa jadi dikatakan oleh seorang laki-laki di depan orang lain. Tanpa istrinya ada. Dia mengatakan kepada sahibnya, "Syuf, ana ceraikan istri ana." Padahal dia gurau, jatuh cerai. Jadi ucapan itu nggak boleh main-main. Maka kalau dikatakan orang itu menyampaikannya kepada seorang syekh atau kepada kawannya atau kepada mertuanya atau kepada siapapun dia sampaikan, aku menceraikan istriku, istrinya dia yang dia ceraikan, maka talak itu jatuh. Kalau bicara jatuhnya berapa, ya jatuhnya 1. Kembali kepada permasalahan, apakah kalau suami mengatakan aku ceraikan istriku 3, jatuhnya 3 atau 1? Ini ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat, seorang yang mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan engkau 3 kali, aku ceraikan engkau 1.000.000 kali, tetap jatuhnya 1. Jadi kalau dia cuma mungkin tadi yang sampaikan, bisa jadi syekhnya ini berpendapat, bahwasanya suaminya sudah mengatakan, aku ceraikan istriku, aku ceraikan istriku, aku ceraikan istriku. Aku ceraikan istriku 3 kali. Maka tatkala dia mengatakan itu, maka sebagian ulama berpendapat jatuh cerai 3. Sehingga kalau syekhnya yang datang menyampaikan itu, mungkin dia berpendapat yang talak 3 dalam satu majelis itu jatuh 3. Maka jadi 3 jatuhnya kalau menurut pendapat sebagian ulama tadi. Jadi kalau dikatakan talak di depan syekh, di depan siapa, itu sebenarnya tetap jatuh 1. Hanya saja kalau dia mengulang-ulangi ucapan cerai itu yang memungkinkan menurut pendapat sebagian ulama cerainya jatuh 3. Kalau memang 3 kali dia mengucapkan cerai tersebut. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brisbane. Naam, tafadhali. Saya mau bertanya tentang pembayaran fidyah untuk ini, pertanyaannya untuk ibu saya. Ibu saya sudah wafat. Meninggalnya itu karena melahirkan adik saya yang terakhir kan. Ibu itu selama hidup saya melihat dia itu tiap tahun selalu hamil juga sampai anak terakhir. Dan saya sekarang tadi mendengar mungkin ada beberapa ibu yang belum membayar puasanya gitu loh. Jadi bolehkah saya membayarkan Pak Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Haibati fillah. Yang pertama kita berhusnudzan. Kita berbaik sangka sama orang tua kita. Mereka sudah membayar utang mereka ya. Apalagi tadi dikatakan kan, ya kecil-kecil anaknya ini nggak tahu, bisa jadi ibunya itu rajin puasa, mungkin juga dia rajin bayar fidyah. Namun kalau anaknya ini ingin menenangkan hatinya, maka dia keluarkan, nggak ada masalah. Tinggal dia sampaikan, ya Allah, kalau memang ibu anak punya utang ini sebagai fidyah buat ibu anak, kalau nggak jadi sedekah buat ibunya.
Jadi mungkin seperti itu yang menjadi solusi. Karena memang kan kita nggak tahu gitu loh. Bisa jadi ibunya rajin puasa, kalau juga mungkin dia juga sudah bayar fidyah. Namun kalau kita ragu, nggak ada masalah. Jadi membayarkan fidyahnya orang itu boleh. Membayarkan fidyahnya itu orang boleh. Dan kalau memang tadi ternyata ibu nggak punya utang, semoga itu jadi pahala sedekah buat ibunya. Hada wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ini dari Canberra, Ustaz. Siap. Mohon penjelasannya, Ustaz, mengenai hukum makan. Memberi makan hanya kepada orang bertakwa. Apakah hal ini berlaku hanya pada jamuan makan, misalnya walimah? Lalu bagaimana jika anak-anak saya mengundang teman sekolah atau kuliah untuk kelompok dan saya menyediakan makan untuk mereka daripada mereka yang pergi ke rumah temannya? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, ini kalau bicara kita memberi makan, maka kita beri makan kepada semua orang yang membutuhkan makanan. Namun memang kita ini berbagi, usahakan yang kita berikan itu manfaat. Kalau kita kasih makan orang jahat, dia makan, tenaga yang dia dapatkan, energi yang dia hasilkan dari makanan itu untuk kemaksiatan kadang-kadang. Tapi kalau kita berikan makanan kepada orang yang bertakwa, energi yang dia dapat dari makanan kita itu dia gunakan untuk sholat, dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Tentunya manfaatnya lebih besar. Atau kita kasih makanan kepada orang yang tidak bertakwa supaya dia bertakwa. Itu ada niat lain di balik itu. Kemudian bicara ngundang makan orang. Ketika bicara walimah, maka Nabi SAW mengatakan syarut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan, makanan walimah. Kenapa? Yang diundang orang kaya, yang miskin tidak diundang. Berarti tidak bicara ketakwaan aja, tapi bicara bagaimana majelis itu jadi berkah dengan datangnya orang-orang miskin. Yang ketiga, ini berkaitan dengan orang makan di rumah kita. Rasulullah SAW berpesan, mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berkawan, bersahabat, kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Ini bicara orang makan di rumah kita. Kalau kita bawa orang ke rumah kita, jangan sampai orang ini orang buruk yang akan berdampak negatif kepada keluarga kita. Ketika orang itu tidak beradab, ngomongnya jelek, buruk, anak-anak mendengar. Karena orang kalau sudah masuk ke rumah kita ini, ya mungkin kalau rumahnya besar, dia berada di tempat yang tidak berinteraksi sama keluarganya, mungkin aman-aman aja. Tapi biasanya orang kalau sudah masuk ke rumah kita, makan di rumah kita, itu sudah kawan dekat kita biasanya. Ini bukan tamu ya. Kalau tamu lain lagi, kita punya kewajiban memuliakan tamu. Tapi ini berkaitan dengan orang, ya kawan, dengan sahabat. Nah, kalau pertanyaannya tadi bagaimana dengan kawan-kawan anak kita daripada dia di luar asal di rumah, nggak ada masalah insya Allah. Artinya kita ini anjuran dari Nabi SAW dan semoga dengan mereka makan di rumah kita kasih makanan yang halal. Hanya saja kalau bisa orang tua ini kasih adab dan etika buat mereka. Ketika di rumah adabnya seperti ini. Itu insya Allah akan lebih baik buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Perth lagi. Siap. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya mengenai zakat mal. Siap. Bisakah zakat mal itu diberikan kepada keluarga terdekat seperti kakak atau adik atau keponakan yang masih membutuhkannya, Ustadz? Masih kurang mampu. Siap. Nah, barakallahu fikum. Berkaitan dengan zakat mal ini, alhamdulillah kita sudah dikasih penjelasan sama Allah Azza wa Jal tentang 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa fir riqab wal mu'allafati qulubuhum sampai akhir ayat itu di surat At-Taubah ayat 60. Taib. Kerabat kita kalau masuk dalam kategori yang 8 boleh kita kasih. Kerabat kita, kakak kita, adik kita. Hanya saja memang para ulama menyebutkan kalau orang itu nanti mewarisi kita,
Kalau kita kasih zakat, maka nggak boleh dikasih zakat. Berarti kasih nafkah. Soalnya kalau kita kasih zakat, nanti kita balik ke kita lagi. Kita kasih duit dia 20 juta, mati dia. Kemudian jadi warisan, anak ahli warisnya. Jadi duit yang dia berikan balik lagi kepada dia. Padahal zakat itu seharusnya dia keluarkan. Jadi kalau kerabat kita itu orang-orang yang tidak mewaris, yang kita tidak mewarisi mereka, insya Allah aman, kasih kepada mereka. Bicara orang tua, para ulama membicarakan, bolehkah anak kasih zakat kepada orang tuanya? Kalau kebutuhan nafkahnya nggak boleh. Anak wajib menanggung. Tapi kalau ternyata orang tuanya ini punya utang yang bukan urusan nafkah. Kalau untuk kehidupan alhamdulillah anaknya menanggung. Terus gimana dengan utang ayah? Bolehkah dibayarkan dari zakat anaknya? Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan karena uang itu akan hilang gitu. Tidak balik ke bapaknya sebenarnya. Uang itu untuk melunasi hutang-hutang bapaknya. Walaupun lebih baik ya anaknya yang menanggung hutangnya, zakatnya diberikan kepada orang lain yang memerlukan. Jadi intinya kalau kerabat kita itu kita tidak mewarisi dia, maka insya Allah aman kita berikan zakat kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, ini ada titipan pertanyaan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Naam, tafadhali. Kalau kita menceritakan kisah orang lain tanpa menyebutkan nama, meskipun dalam hati kita tahu siapa yang sedang kita bicarakan, apa itu termasuk ghibah? Baik. Yang tahu ini yang menceritakan, tapi yang dengar nggak tahu. Tidak tahu ya. Siap. Ya hanya kita yang tahu yang menceritakan. Yang bercerita gitu kan. Nah, ya ahibati fillah, yang pertama dengan cara seperti itu orang nggak tahu siapa yang diomongin. Tapi Anda tahu siapa maksudnya. Ini nggak masuk ghibah. Asalkan tujuannya apa menceritakan hal itu. Kalau tujuannya untuk memberikan pelajaran, ada kejadian, ada fulan nih. Fulan kayak gini. Orang itu nggak tahu. Maka nggak masuk ghibah. Tapi kalau orang itu tahu, kita nggak nyebutkan nama, tapi orang-orang pada paham. Oh iya, Anda paham sudah. Iya, sama aja. Ghibah. Namanya nggak disebutkan, tapi orang tahu siapa yang sedang diomongkan. Tapi kalau majelis itu nggak tahu siapa yang diomongkan dan sekedar untuk memberikan pelajaran kepada mereka, tidak masuk ghibah insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, untuk putaran ketiga masih ada waktu. Bismillah. Oke. Ini Melbourne, Kaifi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Naam. Kemana kita? Ke Melbourne? Iya, Melbourne, Ustaz. Tafadhali, naam. Sebentar, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita di Melbourne, community ini baru buka toko barang-barang ya. And banyak orang yang dengar kita buka toko mau nitip barang di toko. Dia bilang jangan, nggak usah bayar di muka, kalian boleh ambil untung nanti setelah barang udah laku, nanti baru boleh bayar. Baru boleh bayar. Jadi gimana tuh, boleh apa gimana rule-nya? Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, jadi tergantung akadnya. Jadi akadnya itu ada orang titip barang, harganya sekian. Harganya sekian, mau ngambil untung berapa terserah. Ya udah, berarti kita sudah bebas menentukan berapa kita ambil untung. Bisa jadi dia sudah tetapkan harganya. Harganya 8.000. Indonesia harganya mau 10.000. Engkau dapat untung 2.000. Jadi nanti juga pembayaran. Insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Asalkan akadnya jelas. Kemudian dia memang barang itu kalau nggak laku ya balik. Artinya Anda nggak beli barang itu. Barang itu titipan, Anda menjualkan barang orang. Jadi akadnya itu menjualkan barang orang. Dan nanti kalau laku, diberikan hasilnya. Adapun kalau nggak laku ya barangnya diberikan. Karena memang barang itu dititipkan di sana. Insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Hanya harapannya semua itu jelas ya. Supaya tidak terjadi konflik di akhir acara nantinya. Jadi semua jelas, harganya jelas, haknya yang jualin ini berapa, bisa jadi haknya itu bebas atau haknya sudah ditetapkan, jangan jual lebih dari sekian gitu. Karena ada orang jual lebih dari sana ini nggak laku-laku barangnya gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sydney Ahlan wa lagi, sahlan. Ustaz. Naam, tafadhali. Iya. Begini Ustaz, ada kejadian lagi, suami disuruh sama orang tuanya untuk menceraikan istrinya kalau istrinya tetap mau safar, misalnya nengokin orang tuanya, gitu ya Ustaz. Tapi ini suami disuruh orang tuanya Ustaz. Jadi dengan kata-kata kalau kamu tetap berangkat, jatuh talak saya. Tapi karena pengaruh orang tua. Bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Nah, ahibati fillah, pengaruh itu banyak. Bisa jadi suami menceraikan karena pengaruh orang tua, pengaruh paman, pengaruh istri muda, pengaruh kawannya. Semua pengaruh itu tidak menggagalkan cerai yang dia ucapkan. Cerai tetap jatuh. Kecuali terpaksa, dipaksa dia. Kalau engkau tidak menceraikan, engkau akan digebukin. Kalau engkau tidak menceraikan, engkau akan diusir dari negeri ini. Jadi, kemudian yang mengancam ini mampu melaksanakan ancaman dia. Makanya kalau seorang istri muda mengancam suaminya, engkau ceraikan istrimu. Yang pertama, kalau enggak aku akan kabur. Anak terpaksa menceraikan. Enggak terpaksa engkau. Engkau pemimpin di rumah. Anak gimana Ustaz? Disinilah anak itu dia enggak boleh. Bukan enggak boleh. Anak ini boleh menceraikan istrinya dengan perintah orang tuanya. Asalkan tetap dari dia nggak mengatakan terpaksa. Anak disuruh orang tua, ya anak ceraikan. Berarti engkau kan yang mau menceraikan. Iya Ustaz, tapi atas perintah orang tua, ya berarti cerainya jatuh. Cerainya tetap jatuh. Dan bagi seorang anak ya, hadis Nabi SAW mengatakan, ati walidaik, taatin kedua orang tuamu, wa in amarak an takhruj min dunya. Walaupun keduanya memerintahkan keluar dari duniamu. Tapi ini ketaatan dalam hal yang baik. Kalau ternyata perceraian dia akan merusak rumah tangga anaknya, anak-anaknya nanti akan ya nggak terurus, maka sang anak minta maaf sama orang tuanya. Ayah, aku akan perbaiki istriku. Sampaikan. Kasih kesempatan aku untuk memperbaiki istriku. Sehingga intervensi dari orang tua ini, dia tidak masuk ke anak, tapi anak juga tidak durhaka sama orang tuanya mengatakan, aku akan berusaha memperbaiki istriku, tolong kasih kesempatan lagi ayah. Jadi kalau dikatakan apakah cerainya jatuh karena pengaruh orang tua, jatuh cerainya. Karena dia sadar, mengucapkan itu sadar dan dia tidak di bawah ancaman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Brisbane lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kajian yang waktu lalu di Brisbane tentang emas, pembayaran zakat mal untuk emas dengan batasan 85 gram ya. Nah saya itu punya emas hampir 100, terus saya belum pernah sama sekali itu kalau saya mau membayar itu hitungannya sekali saja bayar atau sejak saya punya emas itu tiap tahun. Punya emas itu 100 gram itu mulai kapan? Mungkin 23 tahun karena 23 tahun. Suami menikah dengan suami cucu ngasih hadiah saya banyak emas gitu. Dan emas. saya tidak pernah pakai. Emasnya ini perhiasan apa simpanan? Itu perhiasan, jadi saya tidak pernah pakai karena gerah gitu. Jadi masih ada. Dan itu separuhnya itu, jadi lebih separuhnya itu 10 tahun lalu itu dimasukin maling, jadi diambil maling satu. Itu karena nggak dizakatin kayaknya diambil maling separuhnya. Oh, ya sudah diambil, terus saya sadar, terus saya timbangkan, sudah sisanya hampir 100 sampai sekarang itu saya lupa terus. Saya ini Masya Allah. Sebaiknya bagaimana Pak? Jadi dulunya nggak 100 gram, lebih. Lebih karena yang ini setelah diambil maling sisanya saya timbang 100 Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Iya. Sebagaimana kita sampaikan bahwasanya perhiasan itu pendapat yang lebih kuat nggak ada zakatnya. Ini perhiasan orang beli emas memang untuk dipakai.
Tapi ada orang beli perhiasan untuk disimpan. Maka jatuhnya simpanan. Gimana kalau simpanan itu? Maka simpanan itu wajib dizakatin bersama harta yang lainnya. Kalau tadi punya 100 gram emas, alhamdulillah. Punya duit 100 juta, zakatnya itu digabungin, dikeluarkan. Kemudian kalau dikatakan tadi Ustaz, mungkin sudah 10 tahun atau 20 tahun Ustaz dikeluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya tadi. Dan zakatnya itu bisa jadi dengan uang tadi ya, bukan dari emasnya. Kan ibu punya uang 100 juta, anggap kayak gitu ya. Punya emas 100 gram, digabungin. Nilainya berapa? Oh, nilainya 180 juta, zakatnya dikeluarin. Tahun depan kayak gitu lagi. Tahun depan kayak gitu lagi. Jadi terus. Kalau sekarang gimana? Apakah dikeluarkan selama bertahun-tahun itu, Ustaz? Kalau tetap sampai nisabnya. Ada orang kan emasnya 100 gram, Ustaz. Tapi tahun lalu dikeluarkan umpamanya 2,5 gram. Tahun ini 2,5 gram. Jadi tinggal 80 gram. Tinggal dari 100 tinggal 95. 4 tahun dikeluarkan lagi anggap 2,5 gram. Tinggal 90. Kemudian tambah 1 tahun lagi atau tambah 2 tahun lagi dikeluarkan 5 gram. Berarti di bawah nisab nanti. Ketika di bawahnya nisab nggak wajib zakatnya. Tapi selama sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Maka Ana rasa buat ibu kalau memang belum dikeluarkan zakatnya, keluarkan selama bertahun-tahun itu kecuali nanti dia di bawah nisab. Ketika sampai bawah nisab maka nggak wajib dikeluarkan. Hanya saja emas ini kan digabung dengan harta yang lain ibu. Jadi mungkin emasnya tinggal 80 gram Ustaz, nggak sampai nisab. Tapi Ana punya uang 20 juta tabungan, digabungin sampai ke nisab. Dikeluarkan lagi zakatnya. Dan sekali lagi jangan takut ibu. Jangan takut berkurang karena zakat ini artinya tumbuh dan berkembang. Ketika ibu mengeluarkan, dia akan tumbuh dan berkembang. Alhamdulillah tadi dicuri maling ya, sehingga jadi sadar ibu. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan dari wabarakatuh. Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz. Siap. Pertanyaannya, sampai seberapa jauhkah bila kita melahirkan anak untuk diakekahkan? Kalau kita tidak mampu, apakah juga masih wajib diakekahkan? Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan akikah ini jamaah, ada dua pendapat ulama, yang satu mewajibkan, yang satu mengatakan sunnah muakkadah, ditekankan. Terus sampai batasan kapan kita melaksanakannya? Kalau kita anggap sunnah muakkadah, dianjurkan. Tidak sampai wajib. Sampai batas kapan? Sampai batas kita punya kemampuan. Nggak mampu sampai mati, nggak akikah. Kenapa? Karena hadisnya memang sunnahnya hari ke-7. Ini masalah waktu, ada waktu anjuran hari ke-7. Tapi kalau nggak mampu bisa selanjutnya kapan dia mampu. Hadis akikah ini mengatakan kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi. Semua anak yang dilahirkan itu tergadaikan. Kalau bicara gadai berarti barang itu tetap gadai. Anak kita ini tetap tergadaikan. Kalau nggak mampu ya nggak usah ditebus, nggak apa-apa, namanya nggak mampu. Allah kan tidak membebani hambanya. Tapi kalau engkau mampu, masa engkau nggak mau tebus gadai itu? Ditebuslah. Sehingga di sini nggak ada batasan waktu lagi. Sampai seberapa jauh engkau umur 20 tahun namanya belum ditebus, ya ditebus kapan dia mampu. Yang nggak mampu nggak wajib. Dan masalah akikah ana ingatkan lagi, entah di majelis ini atau majelis sebelumnya. Ana ini alhamdulillah di Jember lagi mau bikin SRB Farm untuk akikah. Kenapa? Karena banyak iklan akikah itu 300 tusuk sate. Nasi kebuli, nasi mandi, nasi tomat. Ini bukan akikah. Akikah itu kambing yang disembelih. Bukan nasi kebulinya, bukan bumbunya, tapi kambing yang disembelih. Seperti kurban, sama persis. Seperti daging kurban kita sembelih kambing. Kalau bicara kambing, subhanallah. Ana tanya sama yang piara kambing. Kambing akikah ada harga berapa? Ada harga 1 juta, ada 800 Ustaz. Ada harga ya naik ke atas. Artinya orang punya uang 800 ribu bisa beli domba yang umurnya sudah 6 bulan.
Karena untuk domba kan umurnya 6 bulan. Kalau mau kepingin yang gemuk, yang besar mungkin bisa 1.200.000. Dipotong itu kambing, disembelih, kemudian dikulitin, kemudian dipotong-potongin. Yang kita mau bikin nih, kita mau potongin, kita bungkus. Jadi orang itu nggak keluar biaya kecuali kambing sama biaya potong sama bungkus, selesai. Kalau kambingnya harga 1 juta, potongnya 50.000, mungkin bungkusnya 50.000. Udah dibagikan. Cuma orang ini kadangkala ada unsur gaya, unsur ingin pamer. Akikohnya masa ini, masa itu, macam-macam. Boleh dimasak. Bahkan para ulama ketika mereka berbincang, lebih utama mana kita bikin acara atau kita kirimkan? Lebih utama dikirimkan. Sehingga orang nggak capek-capek bisa makan. Kalau bisa dikirimkan matang ya alhamdulillah. Tapi kalau mentah pun selesai akikoh kita. Jadi itu akikoh, menyembelih kambing. Dan bisa jadi kambingnya itu nggak semuanya dibagikan. Boleh. Sepertiganya dibagikan, sepertiganya dihadiahkan, sepertiganya mau dimakan sendiri. Tafadhol. Jadi sebenarnya akikoh ini murah ya. Kalau bicara setengahnya dibagikan, setengah dimakan. Harga kambing 1 juta, berarti kita keluar duit cuma 500.000. Yang 500.000 dagingnya kita makan. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyembelih sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ini putaran ketiga udah selesai status. Alhamdulillah. Oh, sudah tutup. Jazakillah khair. Barakallahu fiik jamaah. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bulan Sya'ban ini kita semakin dekat sama Allah dengan memperbanyak amal soleh. Jangan lupa untuk puasa, untuk baca Quran, untuk banyak sedekah, dan yang terpenting bersihkan hati dari syirik dan dari dengki kepada saudara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.